Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darima channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan menuju Peritas PBG 2023 untuk tahap berikutnya ya. Setelah kemarin tanggal 22, 23, 24 telah mengadakan Peritas gitu ya. Ternyata kisi-kisinya berubah. Saya ulangi lagi, ternyata kisi-kisinya berubah. Jadi teman-teman tidak hanya mempelajari untuk Peritas tahun yang lalu, tapi juga untuk mengembangkan diri dengan pembelajaran kisi-kisi terbaru, yaitu memasukkan unsur-unsur soal-soal profesional di PPPK 2021-2022 gitu ya teman-teman. Untuk memfasilitasi itu semua, kita berikan program belajarnya dari seri 1 sekarang sampai ke seri 16. Nanti masih berlanjut ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk teman-teman juga mempelajari selain yang Prioritas PPG 2021, karena memang PPG 2022-2023 karena memang ada beberapa soal yang diambil dari situ. Tapi juga teman-teman harus mempelajari soal-soal PPPK, karena ternyata kemarin itu kisi-kisinya sama dengan PPPK 2021 gitu ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi gitu ya teman-teman. Berikutnya ini tentang yang ketiga, ini tentang pertidaksamaan dan persamaan linear uh, dua variabel masing-masing berbeda, disuruh membandingkan. Ini tentang model matematika. Jadi teman-teman itu diminta untuk membuat model matematika yang setara atau senilai. Nah, saya dulu pernah membuat tutorial tentang seperti ini, harus mencari X, Y, Z-nya. Nah, ternyata setelah saya analisa, itu teman-teman tidak perlu mencari X, Y, Z-nya gitu ya, atau A, B, C-nya, atau A, B, C, D, E, F-nya. Cukup kita bandingkan saja. Jadi memang karakter soal dari P3K ini menyesuaikan dengan keterampilan abad 21, yaitu membandingkan ya C4 sampai C6 gitu ya. C4 analisa, membandingkan, kemudian baru menyimpulkan gitu ya sampai mencipta. Oke, kita akan kerjakan bagaimana cara simpelnya atau sederhananya. Kita misalkan dulu 4 buku, bukunya itu kita anggap X, jadi X itu banyaknya buku ya, saya tulis buku saja, padahal di situ harusnya adalah banyaknya buku. Pensil itu banyaknya adalah Y, kemudian Z-nya itu pulpen ya. Karena di situ barang-barangnya yang tersedia adalah buku, pensil, dan pulpen saja gitu ya. Kita baca dulu. Harga 4 buku 5 pensil berarti 4X ditambah 5Y adalah 17.500. Kita tulis seperti ini teman-teman. Ini namanya model matematika. Kemudian harga 4 pensil 3 pulpen. 4 pensil, pensil tadi adalah Y. Jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Jadi 4Y tambah 3Z, pulpennya kan Z. 16.500. Kemudian 5 buku dan 3 pulpen, berarti bukunya X ya, pulpennya Z. Maka kita bisa tulis 5X tambah 3Z, ketemunya 2 di situ adalah 21.500 gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan. Kita lihat yang opsi A. 4X tambah 5Y. 4X tambah 5Y itu berarti persamaan 1. Kita tulis saja 17.500. Yang 5X tambah 3Z itu berarti persamaan 3. 21.500. Apakah sama? Ya tentu saja tidak sama ya teman-teman ya. Itu tidak sama. Jadi jangan pilih opsi A. Masa 17.500 sama dengan 21.500, kan tidak mungkin itu ya. Kita lihat sekarang yang opsi B. 5X tambah 3Z. 5X tambah 3Z itu berarti persamaan 3. 4Y tambah 3Z itu berarti persamaan 2. Apakah sama? Jelas tidak. Jadi opsi B juga salah gitu ya. Opsi C, 4Y tambah 3Z. 4Y tambah 3Z itu 16.500. Kemudian 5X tambah 3Z. 5X tambah 3Z itu 21.500. Apakah begini benar? Apakah 16.500 itu lebih besar dari 21.500? Tentu saja ini juga salah gitu ya. Salah, harusnya tandanya kurang dari bukan lebih dari gitu ya. Kemudian 4X tambah 5Z berarti persamaan 1. Kemudian 5X ditambah 3Z persamaan 3. Apakah modelnya seperti ini? Apakah 17.500 itu lebih besar dari 21.500? Tentu saja opsi D juga salah. Jadi kemungkinan jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita akan uji. Loh, Kak, itu kok 8X tambah 10Z? Nah, 8X 10Z. Ini sebenarnya adalah perkalian ini loh teman-teman. X dan Z ya. X dan Z berarti kita masukkan di sini.
Ya, 8X tambah 10Y, bukan Z ya, 10Y. 8X tambah 10Y itu 35.000. Kemudian yang satunya 12Y dan Z. YZ berarti persamaan 2. Jadi 12. 4 jadi 12 harus dikalikan 3. Kalikan 3 semua. Jadi 4 kali 3 12, 3 kali 3 9, 16.500 kali 3 itu 49.500. Apakah 35.000 itu kurang dari 49.000? Ya, jawabannya adalah E, gitu ya. Oke, berikutnya ada soal ini. Ini namanya soal tentang sistem persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Ini bentuknya adalah bentuk model. Ya, model biasanya model itu ada dua jenis, yang satu bentuk soal cerita seperti tadi, yang satunya lagi bentuknya tentang gambar seperti ini. Gitu ya, ini tentang persamaan linear. Oke, di situ perhatikan gambar, ada gambar itu. Nah, teman-teman yang perlu dilihat itu adalah garis keseimbangannya itu. Nah, ternyata di situ gambarnya kan seimbang ya, seimbang. Karena garisnya lurus itu ya. Maka karena seimbang nanti pakainya adalah sama dengan. Kalau lebih berat, lebih ringan nanti ya di video berikutnya. Supaya nanti hari-hari ini kita selesaikan untuk matematika dulu. Supaya nanti teman-teman itu tidak kesusahan. Nanti setelah itu baru IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Supaya mantap, lebih mantap teman-teman dalam belajar. Oke, caranya sederhana. Teman-teman tinggal mencoret bagian kanan dan kiri yang sama gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini segitiga kerucut, ini kerucut ya. Kita buang saja. Ini tabung, kita buang, ini tabung, kita buang. Kemudian itu bola dibuang. Nah, sisanya itu tinggal yang merupakan persamaannya. Jadi satu kubus sama dengan dua bola. Satu kubus sama dengan dua bola. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah, sesederhana itu teman-teman. Tapi banyak juga teman-teman yang salah ya kemarin ya. Ya maklum ya, baru pengalaman tahap 1 gitu ya. Oke, nanti kita upayakan supaya di tahap 2 nanti kalau ada soal seperti ini bukan menjadi masalah gitu ya. Oke. Kita awali dengan teks prosedur. Jadi teman-teman nanti banyak sekali teks prosedur, bahkan ada yang dapat 5 teks prosedur. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami teks prosedur gitu ya. Nah, nanti teman-teman diminta untuk mengurutkan ya, berbagai peristiwa, berbagai cara, dan yang lain-lain. Contohnya soalnya seperti ini teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut. Satu itu pendaftaran pemilih, penetapan jumlah kursi, pendaftaran peserta pemilu, kampanye, penetapan peserta pemilu, pemungutan, dan penghitungan suara. Dalam pernyataan di atas, rangkaian peristiwa pemilu secara berurutan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. 135.246, 123.456, 125.346, 213.465 gitu ya. Dan nanti teman-teman akan dibikin pusing ya, itu pendaftaran pemilih dulu atau penetapan jumlah kursi dulu atau pendaftaran peserta pemilu dulu ya, atau penetapan peserta pemilu. Jadi untuk menjawab soal ini teman-teman membutuhkan peraturan tentang pemilu ya. Oke, kita tunjukkan peraturan tentang pemilu itu. Kita pakainya yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ya. Setelah ini pun undang-undang setelah ini pun juga memiliki teknik yang sama gitu ya, cara yang sama, teknisnya sama gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah menyusun program anggaran, menyusun peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah, di 1 sampai 6 tidak ada itu ya. Kemudian ada pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Jadi pendaftaran pemilih dulu gitu ya. Pendaftaran pemilih sudah masuk gitu ya. Kemudian yang ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Setelah mendata pemilih dan daftar pemilih, kemudian peserta pemilu ya, pendaftaran peserta pemilu gitu ya. Kemudian baru ditetapkan peserta pemilunya. Setelah peserta pemilu ditetapkan, kemudian ada penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan ya. Jumlah kursi, baru jumlah kursi ya. Kemudian pencalonan DPR, DPD, dan seterusnya itu. Kemudian ada masa kampanye, baru masa kampanye ya. Kemudian ada masa tenang, setelah itu baru pemungutan dan penghitungan suara. Oke, dari 1 sampai 6 yang ada di soal kita urutkan ya. Yang pertama tadi adalah pendaftaran pemilih, kemudian
Yang kedua adalah daftar pemilih gitu ya. Daftar pemilih sudah. Yang kedua adalah peserta pemilu ya, pendaftaran peserta pemilu, kemudian penetapan jumlah kursi, penetapan peserta dulu pemilu, peserta pemilu. Kemudian baru penetapan jumlah kursi. Yang keempat adalah yang cocok adalah kampanye. Yang kelima ya kampanye ya. Yang keenam adalah pemungutan suara ya. Jadi urutannya adalah 1, 3, 5, 4, 6 ya, 1, 3, 5, 2, 4, 6 gitu ya. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, bacalah petunjuk berikut. Petunjuk menggunakan obat tetes mata. Jadi nanti kita akan berikan berbagai teks prosedur yang memang dicurhatkan oleh teman-teman gitu ya. Teteskan 2-3 tetes obat mata, kemudian buka kemasan lalu putar tutup botol. Tutup kembali botol rapat-rapat, kemudian gunakan 3-4 kali sehari sampai sembuh. Urutan penggunaan obat tetes mata yang benar. Kita mulai ya. Yang pertama, langsung saja obat tetes mata itu yang pertama ini teman-teman ya. Buka kemasan, putar tutup botol. Dan ini buka dulu, kemudian teteskan ya, teteskan 2-3. Kemudian penggunaannya ini 3-4 kali sehari sampai sembuh, kemudian tutup ya. Ya, jadi urutan yang tepat adalah 2, 1, 4, 3. Next berikutnya, setelah kita tadi belajar tentang persamaan linear, bagaimana kita menggunakan persamaan linear itu untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita kasih contoh untuk persamaan linearnya. Soal-soal ini selalu keluar, kebanyakan selalu keluar ya, banyak dari peserta-peserta tes tahap 1 kemarin yang mendapatkan soal-soal model seperti ini. Ini agak rumit sedikit ya teman-temannya. Jadi teman-teman silahkan disimak. Saya bacakan dulu soalnya. Pak Freddy itu memiliki sebuah mobil box pengangkut barang, punya daya angkut tidak lebih dari 500. Teman-teman, kalau ada kata-kata tidak lebih itu artinya kurang dari atau sama dengan. Ya, kapasitas maksimumnya hanya 500 kg gitulah, mudahnya begitu. Berat Pak Freddy itu adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 25. Banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan adalah titik-titik. Coba teman-teman lihat ya. Jadi kapasitas maksimumnya adalah 500. Tidak boleh lebih dari 500. Ya. Nah, yang diangkut adalah Pak Freddy dan barang itu. Jadi, misalkan kita X itu banyaknya kotak. Ya. Pertama kan Pak Freddy dan barangnya itu harus kurang dari 500 kilo ya. Barangnya itu kan tadi ada kotak, masing-masing kotak ada 25 kilo. Jadi 25X. Caranya begitu. X banyaknya kotak. Kalau satu kotaknya 25, maka yang diangkut 25X kan gitu, seperti itu. Ya. Kita akan cari X-nya gitu ya. Nah, karena mencari X maka 60 kita pindah ruas ke kanan. Jadi 25X kurang dari atau sama dengan 500 dikurangi 60. Nah, 500 dikurangi 60 kan 440 gitu ya. Jadi 25X kurang dari atau sama dengan 440. Jadi X-nya bagaimana? Ya 440 kita bagi dengan angka 25. Hasilnya berapa? Nanti koma Kak, ya memang koma ya, seperti itu, memang soalnya memang desainnya seperti itu gitu ya. Jadi X-nya berarti sekitar 17 lebih, 17 lebih, tidak saya tulis di situ, tidak penting ya. Yang penting itu istilahnya adalah 17, sekian, artinya lebih dari 17. Oke ya, di situ berarti yang ditanyakan apa tadi? Banyak kotak, paling banyak. Nah, karena X ini kurang dari 17, sekian, ya, berarti X itu mulainya dari 1 sampai 17. Kurang dari 17, teman-teman. Angka kurang dari 17, sekian. Berarti 17 ikut, ya. Nah, berarti banyak kotak paling banyak. Yang paling banyak 1 sampai 17 berapa? Ya 17. Jadi 17. 17 yang diangkut harusnya 17. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, next berikutnya, perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Masukkan semua bahan ke blender, jus mangga segar siap dinikmati. Kemudian
blender semua bahan selama 1-2 menit. Tuangkan jus mangga tersebut ke dalam gelas saji. Siapkan buah mangga irisan, es batu, gula pasir, dan air matang secukupnya. Urutan petunjuk yang tepat membuat jus adalah titik. Oke, kita akan urutkan gitu ya. Ini teks prosedur berikutnya yang sering keluar dalam tes P3K tahap 1 kemarin. Oke, yang pertama pastilah untuk menyiapkan bahan-bahannya, yaitu nomor 5, yaitu siapkan buah mangga irisan, es batu, dan semuanya itu. Kemudian masukkan semua ke blender gitu ya. Kemudian di blender selama 1-2 menit. Kemudian tuangkan jus mangga tersebut ke dalam gelas saji. Yang terakhir adalah jus mangga segar siap dinikmati gitu ya. Jadi urutan yang tepat adalah 5, 1, 3, 4, 2. 5, 1, 3, 4, 2. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, ada soal seperti ini juga. Kemarin ada request dari teman. Sama soalnya, tapi yang diminta adalah banyak kali pengangkutan. Nah, saya kasih simulasi soalnya seperti ini. Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut dengan daya angkutnya tidak lebih dari 500 seperti tadi ya. Berat Pak Freddy 60 sama seperti tadi, mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 25. Nah, jika Pak Freddy akan mengangkut 115 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan? Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Berarti kita tentukan dulu tadi ya, banyak kotak maksimumnya kita tentukan dulu. Sekali pengangkutan banyak kotak maksimumnya berapa? Caranya seperti tadi ya. X adalah banyaknya kotak, maka 60 ditambah 25X. 25 itu banyak berat kotaknya, X itu banyaknya kotak ya tadi ya. Nah, caranya sama seperti tadi. 25X itu berarti kita pindahkan 60 ke ruas kanan, jadi dikurangi ya. Jadi 25X itu kurang dari atau sama dengan 440. Jadi X-nya itu 440 dibagi 25, ketemunya tadi berapa? 17 lebih ya. Maka X-nya adalah sekitar 1 sampai 17. Yang paling banyak berapa berarti? Ya, berarti 17. Banyak kotak maksimal yang dapat diangkut itu 17. Satu kali pengangkutan maksimal 17 kotak. Itu artinya gitu. Satu kali pengangkutan maksimal 17 kotak. Nah, di situ ingin mengangkutnya 115. Misalkan Y itu banyaknya pengangkutan ya. Nah, sekali angkut tadi berapa? 17. Berarti 17Y itu harus lebih besar dari 115. Kenapa begitu? Kan benda sisa kan tetap harus diangkut ya. Sisa barang kan harus tetap diangkut. Misalkan koma sekian ya tetap harus diangkut. Ya kan, tidak boleh dibiarkan, harus tetap selesai kan gitu ya. Jadi 17 tadi banyaknya maksimum tadi 17 ya. Jadi 17Y itu harus lebih besar dari 115. Maka Y-nya 115 kita bagi 17. Hasilnya berapa? 6,7. Lagi-lagi teman-teman itu banyak yang mengeluh tentang pembagian seperti ini ya. Yang penting teman-teman itu intinya 6, lebih sekian gitu aja gitu, enggak apa-apa. Enggak usah pakai 7, enggak apa-apa. 6 lebih sedikit. Gitu ya. Jadi Y itu lebih dari atau sama dengan 6 lebih sedikit. Kalau lebih dari 6,7 sekian, berarti kan bilangan bulat setelah 6, ya kan? Setelah 6 berapa? Ya di 7. 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Yang ditanyakan yang paling sedikit berapa? Ya berarti 7 itu sendiri ya. Yang paling kecil berarti yang 7 ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah 7. Oke. Sekarang teman-teman bisa mengerjakan ini, boleh di pause dulu ya. Boleh di pause dulu, kemudian dikerjakan di kertas. Coba nanti teman-teman hasilnya benar enggak. Ini saya kasih simulasinya untuk soal yang seperti tadi. Nah, semoga benar itu ya. Oke, di pause dulu. Oke, setelah itu kita bahas gitu ya. Silakan nanti teman-teman yang sudah mengerjakan bisa play lagi ya. Pak siapa ini? Pak Todung ya. Pak Todung memiliki sebuah mobil box pengangkut barang, daya angkutnya maksimal 1 ton. Artinya tidak boleh lebih dari 1 ton itu ya. Berat Pak Todung 50 kg, mengangkut kotak barang masing-masing 30 kg. Berat kotak paling banyak dapat diangkut Pak Todung dalam sekali pengangkutan adalah berapa? Berapa kotak paling banyak? Sama seperti tadi.
ya. Pertama kita buat dulu modelnya. X itu banyaknya kotak. Itu. Kemudian berarti berat badan Pak Todung tadi 50, jadi 50 ditambah satu kotaknya 30, jadi 30x. 50 ditambah 30x itu tidak boleh lebih dari 1000, jadi kurang dari atau sama dengan 1000. Kenapa itu 1000? 1 ton teman-teman, 1 ton itu 1000 kilo, ya kan? Oke, kita pindahkan sekarang yang 50 ke ruas kanan, jadi 30x kurang dari atau sama dengan 1000 dikurangi 50. 30x kurang dari atau sama dengan 950, gitu ya. Jadi x-nya berapa? 950 dibagi 30. Hasilnya berapa? 31, sekian. Ya. X itu kurang dari atau sama dengan 31, sekian. Jadi kalau kurang dari 31, sekian paling besar berapa? Ya 31 itu sendiri. Kan berarti 1 sampai 31 kan. Kurang dari 31, sekian kan. Ya. Jadi banyak kotak maksimal yang bisa diangkut berarti berapa? 31. Jadi jawabannya adalah 31. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bisa ini ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini dubbingnya sambil ada hujan ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Semoga hasil videonya nanti suaranya tetap jelas gitu ya. Berikutnya, cermati kalimat-kalimat berikut. Masukkan pewangi lantai ke dalam ember secukupnya. Usapkan kain pel pada lantai secara berulang-ulang. Siapkan ember yang berisi air bersih secukupnya. Masukkan kain pel ke dalam ember lalu peras. Urutan petunjuk penggunaan kain pel yang tepat adalah apakah 1423, 3142, 3412 atau 4231. Oke, kita mulai saja. Yang pertama pastilah banyak, yaitu siapkan ember yang berisi air bersih secukupnya gitu ya. Kemudian masukkan pewangi ya, diberikan pewangi ke dalam ember, kemudian baru kain pel dimasukkan ke dalam ember, kemudian diperas, baru usapkan kain pel ke lantai secara berulang-ulang. Jadi itu prosedur yang tepatnya seperti itu. Jadi nomor ini adalah jawabannya adalah 3142. Petunjuk membuat kue ini juga sering keluar teman-teman tadi ya. Teman-teman banyak yang mendapatkan soal prosedur seperti ini. Jadi teman-teman harus banyak memahami tentang teks prosedur. 1 kocok sampai adonan mengembang, panggang dalam oven selama 20 menit. Masukkan tepung, telur, mentega, pengembang kue ke dalam mangkok adonan. Tuang adonan ke dalam loyang gitu ya. Oke, pertama kita masukkan tepung dulu, membuat adonan dulu ya. Tepung, telur, mentega, pengembang kue ke dalam mangkok adonan. Ini pasti nomor 1. Kemudian baru dikocok ya, dikocok sampai adonan mengembang. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang atau wadah ya. Kemudian yang terakhir panggang dalam oven selama 20 menit. Ini adalah teknik membuat kue gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 3142. Perhatikan petunjuk berikut. Cuci beras sebanyak 2 kali, tunggu sekitar 5-10 menit hingga nasi matang. Ambil beras sebanyak 1 liter, nyalakan penanak nasi atau rice cooker pada posisi cook, tunggu hingga tombol pindah pada posisi warm, kemudian isi dengan air sesuai takaran yang terdapat pada petunjuk penggunaan waktunya. Oke, petunjuk menanak nasi yang tepat adalah kita urutkan ya. Jadi pertama itu harus ambil beras dulu, kemudian dicuci. Setelah dicuci kemudian ini ya, isi dengan air sesuai takaran yang terdapat pada penggunaannya. Kemudian berikutnya adalah nyalakan penanak nasi ya. Yang terakhir adalah tunggu 5-10 menit hingga nasi matang. Jadi jawabannya itu urutannya berarti 3, 1, 5, 4, 2. Berikutnya perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Taruhlah gabus di dalam kaleng. Bungkus kaleng bekas dengan kertas polos. Tancapkan beberapa bunga buatan yang telah disiapkan. Hiasi dengan lukisan atau gambar hingga menarik. Cuci kaleng bekas, jemur hingga kering. Urutan yang tepat petunjuk cara membuat vas bunga dari kaleng bekas.
Apakah 14523, 34512, 42315 atau 52413? Oke. Nah, cara untuk membuat vas, teman-teman, yang pertama itu pastilah mengambil bahannya, yaitu kaleng ya, kaleng bekas itu kemudian dijemur hingga kering, dicuci, dijemur hingga kering, itu pas nomor 1. Kemudian kita akan menghias ya, berarti bungkus kaleng dengan kertas polos dulu, baru dihias ya dengan lukisan atau gambar hingga menarik. Kemudian baru taruhlah gabus di dalam kaleng. Yang terakhir adalah tancapkan beberapa bunga buatan yang telah disiapkan gitu ya. Jadi urutan yang tepat adalah 5, 2, 4, 1, 3. 5, 2, 4, 1, 3. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Masih dengan bahasa Indonesia, kemudian setelah kita tadi belajar teks prosedur yang memang banyak sekali keluar, bahkan ada satu orang itu yang mendapatkan 5 teks prosedur, dan semoga saja teman-teman nanti semua mendapatkan soal-soal yang mudah semacam teks prosedur gitu ya. Oke, yang kedua itu teman-teman nanti akan disajikan teks, kadang-kadang teksnya tunggal, kadang-kadang teksnya banyak ya, terdiri dari beberapa paragraf. Nanti teman-teman diminta untuk menentukan apakah paragraf 2 itu narasi, paragraf 3 atau apa dan seterusnya itu ya. Nah, bagaimana cara menentukan paragraf? Ini kita pelajari lagi gitu ya, karena itu penting. Tapi kadang juga ya ada teman-teman yang hanya mendapatkan satu paragraf seperti ini gitu ya. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama kita harus memahami opsi pilihan gandanya di situ adalah narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi. Kita harus paham dulu masing-masing gitu ya. Narasi itu berarti berhubungan dengan urutan peristiwa ya. Ada waktunya, peristiwanya. Kemudian kalau persuasi itu berisi ajakan atau himbauan gitu ya teman-teman. Kalau deskripsi itu mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan dengan panca indera, bisa mata, bisa telinga, bisa hidung juga ya. Kemudian kalau argumentasi itu berargumen, artinya mengeluarkan pendapat namun disertai dengan data-data penguat itu. Jadi kita sudah paham dulu tentang jenis-jenis paragraf itu, baik narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi. Sekarang kita akan analisa soalnya gitu ya. Kita lihat yang pertama, keamanan bagi pengguna jalan harus diperhatikan. Ini ya, harus diperhatikan. Kemudian mengingat makin maraknya aksi-aksi pembegalan yang terjadi, kita dapat mengurangi aksi-aksi tersebut dengan beberapa upaya, salah satunya dengan membangun pos polisi di daerah rawan. Selain itu, pengendara disarankan waspada saat melintasi daerah yang sunyi. Teks di atas termasuk jenis paragraf apa? Oke, kita akan analisa satu persatu. Keamanan bagi pengguna jalan harus diperhatikan ya, kata kuncinya harus diperhatikan. Mengingat masih maraknya aksi pembegalan yang terjadi, kita dapat mengurangi. Ini kita dapat mengurangi, kita garis bawahi dengan berbagai upaya, salah satunya membangun pos, kemudian disarankan waspada terhadap melintasi daerah yang maaf ya, yang sunyi gitu. Agak pilek gitu ya. Oke. Di situ ada kata-kata disarankan. Disarankan berarti ada unsur ajakan gitu ya teman-teman. Ya, karena ini urusan ada kaitannya dengan ajakan, maka itu pastilah bahwa jenis paragraf itu adalah paragraf persuasi. Berikutnya, sudah 1 bulan ini Dava dan teman-temannya berlatih menyanyi. Kini mereka sudah mahir menyanyi. Mereka berharap dalam lomba bisa menang. Akhirnya saat perlombaan pun tiba. Dava dan teman-temannya dapat menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Jenis paragraf tersebut adalah, nah seperti tadi, jadi kita akan menganalisa paragraf ini apakah jenisnya persuasi, narasi, deskripsi, argumentasi. Tadi persuasi tadi adalah tentang ajakan gitu ya. Kalau narasi urutan peristiwa atau urusan waktu, deskripsi itu menggambarkan dengan panca indera, gitu ya, menggambarkan keadaan dengan panca indera. Kalau argumentasi itu berisi pendapat yang disertai penguatan data-data penguat. Oke, kita akan analisa sekarang teksnya. Sudah 1 bulan ini Dava dan teman-temannya bernyanyi, berarti ada unsur waktu 1 bulan ini. Dia selama 1 bulan itu berlatih gitu ya. Kemudian kini mereka sudah mahir, ada kini berarti 1 bulan yang lalu itu berlatih, sekarang sudah mahir gitu ya. Mereka berharap dalam lomba bisa menang.
Akhirnya setelah itu saat perlombaan pun tiba, Dava dan teman-temannya dapat menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Jadi ada unsur masa 1 bulan yang lalu, kemudian sekarang, dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Itu jadi ada unsur perubahan peristiwa, urutan peristiwanya. Jadi maka ini disebut paragraf narasi. Buah cerica dapat diolah menjadi aneka produk yang bernilai jual. Cerica dipotong-potong kecil dan dimasak hingga lumat menjadi sirup cerica. Cerica difermentasi menjadi cuka cerica. Selain itu, cerica juga dibuat menjadi selai cerica. Kalimat utama paragraf tersebut, nah, apakah pada kalimat ke-1, 2, 3, atau 4? Teman-teman, ini juga banyak sekali yang keluar tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Ada gagasan utama, gagasan penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Bedanya apa? Ketika kalimat utama berarti satu kalimat penuh gitu ya. Kalau gagasan itu ide pokoknya gitu ya. Oke, kita bagaimana cara menganalisanya? Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Buah cerica dapat diolah menjadi aneka produk. Ya, ini berarti buah cerica diolah menjadi berbagai produk, itu idenya gitu ya. Kemudian cerica dipotong-potong kecil hingga lumat menjadi sirup cerica. Sirup cerica itu kan bagian dari aneka produk olahan cerica. Jadi kalimat kedua itu menjelaskan kalimat 1. Jadi ya, kan di kalimat 1 menjadi aneka produk yang bernilai jual. Salah satunya sirup cerica gitu ya. Jadi sirup cerica ini yang di kalimat 2 itu merupakan penjelas dari kalimat pertama. Kemudian cerica difermentasi menjadi cuka cerica. Ini cuka cerica itu juga hasil dari aneka produk yang bernilai jual dari hasil olahan cerica. Selain itu, cerica juga dibuat menjadi selai cerica. Jadi semuanya ini baik di kalimat kedua, ketiga maupun keempat itu menjelaskan kalimat pertama, yaitu produk olahan cerica. Itu ya. Jadi kalimat utamanya letaknya di mana ya? Di kalimat ke-1. Ini kalimat utama, ini kalimat penjelas gitu ya. Next, berikutnya, siswa SD Sembada diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dimulai dari kebersihan ruang kelas. Regu piket berkewajiban menjaga kebersihan kelas sepanjang hari. Sampah dimasukkan pada tempat sampah sesuai jenisnya. Sampah plastik dimasukkan pada tempat sampah berwarna biru. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, oke, kita langsung saja menganalisa yang opsi A dulu ya. Sampah plastik dapat didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Nah, di situ daur ulang menjadi bahan yang lebih berguna itu tidak termasuk dalam isi teks. Maka yang opsi A itu jelas salah ya. Kemudian yang B, sampah yang akan didaur ulang akan dikumpulkan petugas piket. Ini tadi kita juga tidak membahas tentang daur ulang kan. Jadi apapun yang melekat di situ pasti tidak benar. Yang C, regu piket bertugas memilah sampah yang dapat didaur ulang. Di situ tadi ada sampah dimasukkan pada tempat sampah sesuai jenisnya. Tapi di situ ada kata-kata daur ulang, padahal kita di teks itu tidak membahas tentang daur ulang gitu ya. Hanya memilah sampah saja ya, tapi tidak ada istilah daur ulang di situ. Artinya ini juga tidak. Petugas piket bertanggung jawab pada kebersihan kelas. Yes, ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Manfaat pelestarian tumbuhan bako di pesisir Mendit Kulon Progo ya. Jadi di Kulon Progo itu sebenarnya tumbuhan bako tidak hanya untuk manfaat yang macam-macam gitu ya, tapi juga sebagai objek wisata ternyata gitu ya. Apakah bertambahnya jenis hewan liar, menyejukkan udara, mencegah terjadinya abrasi, meningkatkan populasi ikan. Oke, sebenarnya semuanya itu masuk gitu ya, semuanya itu masuk manfaat pelestarian tumbuhan bako di pesisir Mendit gitu ya. Nah, tapi kita harus belajar fungsi utama dari tumbuhan bako itu apa gitu ya. Bakau gitu ya. Bakau itu bahasa lainnya mangrove gitu ya. Kita ambil ini ya, Rani Sawitri, Program Officer Yayasan Kanopi Indonesia, kepada Mogabai Indonesia menjelaskan manfaat dari tanaman mangrove. Tanaman mangrove itu ya bakau itu. Secara fisik, tanaman mangrove itu punya manfaat. Salah satunya
menahan abrasi pantai. Itu fungsi utamanya memang menahan abrasi pantai, menahan intrusi atau perasapan air laut ke daratan, menahan badai angin ke daratan, kemudian menghambat pencemaran pantai, menurunkan kadar karbon dioksida, gitu ya. Jadi fungsi utama pelestarian tumbuhan bakau di pesisir Mendit Kulon Progo itu di daerah pantai berarti mencegah terjadinya abrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, next berikutnya. Sudah beberapa sore Wati datang ke rumahku. Sore ini ia datang juga, alasannya ingin mengerjakan PR bersama. Namun sebenarnya Wati hanya ingin meminjam bukuku, kemudian menyalin PR yang aku kerjakan. Sementara aku tak ingin meminjam. Sebenarnya aku tak ingin meminjamkan bukuku karena Wati jadi malas belajar. Namun Wati selalu memaksa. Saat di sekolah Wati selalu mengatakan ia mengerjakan PR sendiri. Bagian dalam cerita tersebut yang merupakan konflik adalah apakah A. pada waktu Wati berbohong mengatakan selalu mengerjakan PR, B. saat Wati selalu memaksa meminjam tugas-tugas sekolah, C. ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati, yang D. saat Wati malas belajar dan mengerjakan PR. Oke, kita akan bahas gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus paham dulu tentang bagian-bagian dari cerita, dari teks cerita gitu ya. Kita akan pelajari dulu. Yang pertama, bagian dari teks cerita itu ada awal atau orientasi atau pengenalan gitu ya. Jadi ini pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan deskripsi awal itu. Kemudian ada komplikasi atau konflik ya. Setelah orientasi ada konflik. Nah, itu adalah permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah hingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaksnya gitu ya. Dalam teks itu biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Kemudian resolusi itu penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Kemudian adanya nilai moral yang diungkap pengarang dalam cerita, itu koda ya. Koda itu amanat atau moral, nilai moral yang diungkap pengarang dalam cerita atau perubahan sikap yang dihadapkan pada akhir cerita. Oke. Nah, kita akan pelajari tentang penyebab-penyebab konflik atau komplikasi pada suatu teks cerita, yaitu adanya pertikaian atau perbedaan pendapat antar tokoh bisa, kemudian ada perbuatan tokoh yang membuat konflik ya, melakukan sesuatu yang mengakibatkan konflik, atau adanya perubahan sikap tokoh gitu. Nah, kalau kita cermati baik-baik, ini sebenarnya untuk konflik tertingginya itu ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan tapi harus meminjamkan. Jadi di dalam hatinya itu tidak ingin meminjamkan, tapi Wati selalu memaksa. Jadi akhirnya dipinjamkan ya. Ada konflik dalam batinnya, gitu ya. Ada konflik dalam batinnya. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi C ya, ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati, gitu ya. Oke, next berikutnya kita tetap membahas tentang bagaimana soal-soal pemecahan masalah terkait dengan soal-soal persamaan linear satu variabel. Contohnya seperti ini teman-teman. Diketahui suatu sawah milik Pak Adi memiliki lebar 140 meter. Sawah tersebut di sekelilingnya ditanami 300 batang tanaman dengan jaraknya 2 meter. Ya, di sekelilingnya 300 batang, jaraknya masing-masing batang 2 meter gitu ya. Maka luas tanaman adalah titik-titik, luas tanah maksudnya ya, luas tanah sawah milik Pak Adi berapa. Oke teman-teman, kita tulis dulu ya, lebarnya 140 meter gitu ya. Kemudian di sekelilingnya, kan keliling berarti ya, ada 300 batang. 300 batang, masing-masing jaraknya 2, berarti kelilingnya kan tinggal 300 batang, kelilingnya tinggal kita kalikan saja. Ya, jadi keliling itu perkalian antara banyaknya tanaman dengan jaraknya. 300 kali 2, 600 meter gitu ya. Diingat-ingat ya teman-teman. Pertama kita cari kelilingnya dulu. Nah di situ lebarnya ada, kelilingnya ada. Padahal kita tahu ya, keliling persegi panjang itu kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah kelilingnya kita masukkan, panjangnya kita tulis ya. Kita akan cari panjang ya. Panjang tambah lebarnya 140.
tambah panjang tambah 140. Panjangnya ada 2, berarti P dan P kan, berarti 600 itu 2P ditambah 140 tambah 140 teman-teman. Hasilnya adalah 280. Nah, 280 itu kita pindahkan ke ruas kiri supaya nanti ketemu P ya. Berarti plus 280 kalau pindah jadi min ya, atau dikurangi. 600 dikurangi 280 itu 2P. 600 dikurangi 280 berapa hasilnya? 320. Itu nilainya 2P, maka P-nya adalah 320 kita bagi 2. Hasilnya adalah 160. Nah, ketemu panjangnya ternyata 160 meter. Yang ditanyakan adalah luas. Luasnya kan panjang kali lebar. Jadi 160 kita kalikan dengan 140. Ya, lagi-lagi teman-teman harus bisa untuk operasi perkalian dan pembagian ya, terutama itu ya. Angka-angkanya tidak sedikit teman-teman. Jadi dilatih ketelitiannya. 160 dikalikan 140 hasilnya adalah 22.400. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E gitu ya. Perhatikan gambar berikut. Ada larva, ada apa itu namanya pupa, ada imago dan telur gitu ya. Itu gambarnya seperti gambar nyamuk gitu ya. Hewan yang memiliki daur hidup sama seperti gambar di atas. Jadi nanti teman-teman diminta untuk menganalisa gambarnya seperti itu, atau stimulusnya berupa gambar, yaitu berupa daur hidup nyamuk. Nah, karena di situ ada telur, larva, pupa dan imago ya, itu artinya teks tersebut nyamuk tersebut memiliki metamorfosis sempurna. Jadi kita akan memilih hewan yang memiliki daur metamorfosis sempurna sama seperti pada gambar gitu ya. Apakah kupu-kupu, kecoa, jangkrik, kecoa dan belalang, lalat, kupu-kupu, lebah, tawon, katak dan capung. Oke, perhatikan teman-teman, kita akan bedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna, dan binatang-binatang apa yang terlibat di dalamnya. Kalau metamorfosis sempurna itu ada perubahan bentuk hewan sebelum dewasa dan sesudah dewasa sama sekali berbeda. Jadi misalkan di situ ada larva dengan nyamuk kan beda sama sekali ya, tidak ada samanya sama sekali kan gitu. Oke, itu biasanya bentuk hewan yang dimulai dari fasenya telur, larva, pupa, imago, atau telur, larva itu bentuknya seperti ulat ya, pupa atau kepompong, kemudian baru dewasa ya. Contoh hewannya adalah kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Termasuk kalau yang bukan serangga itu ada kodok ya. Kodok itu apa namanya? Katak ya. Itu juga metamorfosis sempurna. Kemudian ada perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok, perbedaan pada berbagai fase perkembangan, itu namanya metamorfosis tak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna itu antara bagian kecilnya dengan bagian dewasanya beda sama sekali. Kalau yang tidak beda, tidak terlalu mencolok perbedaannya, maka itu disebut metamorfosis tak sempurna. Nah, daur hidupnya adalah telur, nimfa, imago. Telur, nimfa itu bahasa lain dari muda. Jadi telur, muda, kemudian dewasa. Binatang-binatang yang masuk dalam metamorfosis tak sempurna itu kepik, jangkrik, belalang, capung, kutu daun, ya jangkrik lagi ya, belalang sembah, kecoa, rayak, kutu rambut ya. Jadi capung, kepik, jangkrik dan seterusnya ya. Nah, maka ini yang sama yang mana ini? Tentu saja kalau yang A kupu-kupu ya, kecoa itu ya juga, kemudian jangkrik tidak ya, jangkrik itu tidak. Yang C ini yang paling bagus ya. Capung itu metamorfosis tak sempurna teman-teman itu ya. Next berikutnya, paman memiliki perkebunan kelengkeng yang luas. Buah dihasilkan karena proses penyerbukan yang berhasil. Tahapan daur hidup lebah yang turut berperan di dalamnya adalah telur, ulat, kepompong, imago. Dan banyak sekali dari teman-teman yang mendapatkan pertanyaan tentang mana yang menguntungkan, mana yang merugikan pada fase apa metamorfosis sempurna itu.
Misalkan contoh soalnya seperti ini kan yang menguntungkan ya, karena ada proses penyerbukan. Nah, yang menguntungkan itu pada kupu-kupu atau lebah itu yang pada tahap apa? Tentu saja yang melakukan penyerbukan kan pasti yang dewasa, gitu ya. Yang dewasa itu imago ya. Kalau kepompong tidak, yang ulat itu pasti yang membuat merugikan. Yang merugikan itu ulat, teman-teman ya. Jadi nanti ingat, kalau yang merugikan petani itu pada fase ulat. Ya, kupu-kupu itu ulat. Kalau kupu-kupu ya, kalau lebah ya tidak ya. Next berikutnya, ini tentang masih kaitannya dengan persamaan linear satu variabel. Bagaimana soal-soal pemecahan masalahnya? Gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman itu yang saya periksa itu ya, di jawaban tryout 1 sampai 4 itu banyak bermasalah. Di matematika terutama itu banyak bermasalah, sehingga kita harus memantapkan untuk matematika dulu. Oke. Budi diminta memindahkan seluruh apel dalam gerobak ayah sejumlah 55 kg. Jadi di gerobak ayah itu ada 55 kg, intinya seperti itu ya. Nah, Budi itu sekali memindahkan apel dia mengangkut 4 kg. Jadi Budi bisa mengangkut 4 kg sekali menurunkan apel ya, memindahkan apel itu 4 kg. Berapa kali Budi memindahkan apel sampai selesai? Gitu ya. Nah, karena di situ itu kapasitas angkut Budi 4 kilo ya, kita tulis saja kapasitas angkut Budi itu kan 4 kilo. 4 kilo. Totalnya adalah 55 kilo. Jadi 4 pemindahannya misalkan N. Jadi 4 kali N ya kan. 4 kali N itu harus lebih besar dari 55. Kenapa begitu? Tadi saya sudah mengatakan ya. Kalau banyak kali pemindahan itu tidak mungkin, misalkan masih sisa satu apel tidak diambil kan, tidak mungkin, harus tetap dipindahkan. Itu makanya harus lebih dari 55. Jadi 4N lebih dari 55. Maka N-nya berapa ya? 55 dibagi 4. Hasilnya 13, sekian. Nah, bilangan yang lebih dari 13,7 sekian itu berapa? Ya 14. Ya, yang paling kecil adalah 14 kan gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Ya. Minimal 14 kali supaya selesai. Kenapa tidak 13? Nah, kalau 13 masih punya sisa nanti, gitu ya. Bagian tubuh yang ditunjukkan oleh nomor 5, apakah A memecahkan protein susu, mengemulsikan lemak, menyerap sari-sari makanan, membunuh kuman penyakit. Oke teman-teman, kita lihat yang organ nomor 5 itu jelas hati ya, hati. Kemudian nomor 1 itu mulut, nomor 2 itu kerongkongan, yang nomor 3 itu lambung, yang keempat itu adalah usus kecil atau usus halus ya, bagian dari usus halus. Dan itu teman-teman itu sengaja soalnya itu dibuat terbalik gitu ya, harusnya kan lambung di sebelah kanan ya, di sebelah kiri ya, bukan di sebelah kanan, yaitu gambarnya memang terbalik gitu ya teman-teman ya. Oke, tak apa-apa. Oke, kita lihat saja masing-masing dari fungsi gitu ya. Kita pertama yang dilihat adalah ini teman-teman, usus halus itu tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi yang opsi C jelas tidak ya, itu adanya di usus kecil atau usus halus di situ. Kemudian kalau yang enzim renin ya, ada enzim renin itu untuk mencerna protein, khususnya yang ada pada susu. Jadi memecah protein susu itu adalah tugas dari enzim renin ya, yang menghasilkan adalah lambung. Jadi lambung nomor 3 itu. Jadi opsi A itu jelas salah, yang memecah protein susu itu pekerjaan yang terjadi di lambung, adalah pekerjaan enzim renin. Kemudian berikutnya proses pembentukan emulsi lemak, mengemulsikan lemak itu harus butuh senyawa, yaitu garam asam ya, karena lemak itu tidak larut dalam air tapi dalam minyak. Nah, garam asam ini bisa untuk mengemulsikan lemak ya. Jadi ini terjadi di hati gitu ya, nomor 5 itu. Kemudian ada asam klorid atau asam lambung, itu gunanya membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Ini ada di lambung gitu ya. Jadi kalau membunuh kuman penyakit berarti harusnya di nomor 3, menyerap sari makanan itu di nomor 4, mengemulsikan lemak itu di nomor 5, memecah protein susu itu tetap di nomor 3, lambung ya. Jadi memecah protein susu itu ada di lambung, mengemulsikan lemak itu ada di hati. Kadang pemecahan lemak
menjadi asam lemak itu terjadi di pankreas. Kemudian yang C, menyerap sari-sari makanan itu jelas di usus halus ya, termasuk usus kecil di situ. Kemudian membunuh kuman penyakit tadi ada di lambung. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya tentang organ ya. Ini banyak sering sekali yang keluar. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjukkan huruf X berfungsi untuk apa? Apakah A mengedarkan darah ke seluruh tubuh, mengedarkan darah menuju paru-paru, menerima darah dari seluruh tubuh, menerima darah dari paru-paru? Jadi teman-teman harus bisa menghafalkan atau setidaknya memahami 4 bagian penting dari jantung gitu ya teman-teman. Oke, kita pelajari semua saja tentang jantung, bagian-bagian jantung nanti, supaya apabila teman-teman ditanyakan tentang bab jantung itu teman-teman tidak kesulitan untuk menjawabnya. Silahkan simak baik-baik teman-teman. Coba sekarang teman-teman amati ini ya teman-teman. Ini bagian jantung ini banyak sekali gitu ya. Kita sambil belajar fungsinya masing-masing. Silahkan teman-teman sambil diamati gambarnya. Untuk bagian pertama kita lihat yang ini dulu, yang ini warna merah itu ya, itu namanya adalah aorta gitu ya. Aorta itu fungsinya membawa darah yang mengandung zat oksigen dari ventrikel kiri atau bilik kiri sampai seluruh tubuh. Ini salurannya ya, membawa darah dari bilik kiri atau ventrikel. Kalau saya bilang ventrikel itu artinya bilik kiri ke seluruh tubuh. Ini tugasnya sih ini. Kemudian kita lihat yang ini ya, ini namanya adalah vena cava superior. Vena cava superior atau vena bagian atas gitu ya. Itu membawa kembali aliran darah yang mengandung CO2 asalnya dari seluruh tubuh bagian atas menuju ke serambi kanan. Gitu ya, darah dari bagian atas yang sudah digunakan atau sudah mengalami pembakaran menghasilkan karbon dioksida akan dialirkan oleh saluran ini, yaitu namanya vena cava superior. Kemudian teman-teman lihat yang ini namanya adalah arteri pulmonalis ya. Arteri itu artinya keluar dari jantung ya. Jadi arteri pulmonalis artinya arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari bilik kanan menuju paru-paru. Ini ya salurannya dari bilik kanan, nanti kalau dipompa menuju paru-parunya ya lewat ini. Kemudian yang ini teman-teman, ini sudah fokus ke bagian utamanya, yaitu di serambi kiri. Jadi serambi kiri itu tugasnya menerima darah dari paru-paru kemudian membawanya ke bilik kiri. Ya, menerima darah dari paru-paru gitu ya, kemudian dialirkan ke bilik kiri. Kemudian ini teman-teman, ini adalah serambi kanan. Jadi serambi kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 untuk dibawa ke bilik kanan atau ventrikel kanan. Kemudian yang ini dilihat teman-teman, itu ada kanan dan kiri ya. Saya berikan panah yang satu saja, yang kiri saja. Itu kan ada kanan juga, sama bentuknya. Namanya vena pulmonalis ya. Vena pulmonalis itu berarti menuju jantung ya, membawa aliran darah mengandung oksigen dari paru-paru menuju jantung. Ini salurannya, ini pembuluhnya ini ya. Kemudian ini teman-teman, ini yang tadi ditanyakan, ini adalah bilik kiri. Jadi bilik kiri itu fungsinya menerima darah dari atrium atau serambi kemudian membawanya ke seluruh tubuh. Jadi terima darahnya dari atrium, membawanya ke seluruh tubuh. Nah, itu nanti keluarnya lewat aorta itu gitu ya. Kemudian yang ini adalah bilik kanan, itu menerima darah dari serambi kanan kemudian membawanya ke paru-paru. Jadi tujuannya membawanya ke paru-paru gitu ya teman-teman. Saya sudah menjelaskan ini full ya, jadi teman-teman silahkan nanti disimak baik-baik gitu ya. Yang ini bagian bawah ini ya, ini adalah vena cava. Kalau tadi ada vena cava superior, ini ada vena cava inferior gitu ya. Vena cava inferior ini berasal dari bagian bawah yang menuju ke jantung gitu ya.
Nah, ini masih banyak ya, ada arteri pulmonalis, ada arteri cava superior, arteri cava inferior, tidak saya tulis di situ, sudah penuh. Ini saja sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita menjawab X tadi adalah namanya adalah bilik kiri. Jadi bilik kiri itu tugasnya menerima darah dari serambi kiri, membawanya ke seluruh tubuh, jadi mengedarkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsi X tadi adalah bilik kiri mengedarkan seluruh tubuh. Mengedarkan seluruh tubuh berarti ini bilik kiri. Mengedarkan darah menuju paru-paru ini berarti harusnya bilik kanan. Menerima darah dari seluruh tubuh itu berarti serambi kanan. Menerima darah dari paru-paru itu serambi kiri. Jadi itu sudah kita sajikan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasannya, sekilas info bahwa dari My Channel sudah mengeluarkan ebook yang full FR gitu ya, tanggal 22, 23, 24 itu ya. Harganya 50.000 untuk mohon maaf sekali untuk trayeknya tidak kita buatkan karena waktunya belum ada gitu ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk ebook full FR gitu ya, ada nomor telepon di sini, silakan teman-teman catat, hubungi saja gitu ya. Via WA aja gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.